Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, tentu saja dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kami selalu doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah, dikuatkan dalam segala aktivitasnya, dan selalu terbimbing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Kita sambut panggilan Allah, kita sambut ke diri kita untuk sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma razuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, yang di kantor, di rumah, dalam perjalanan, kami doakan selalu sehat-sehat ya. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, iman ya. Kita ketahui iman itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Ya. Iman ini merupakan harta kekayaan terbaik, terbesar dalam kehidupan kita. Nikmat terbesar kita yaitu nikmat iman. Ya. Namun iman itu atau iman itu atau ketaatan itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Begitu juga keimanan itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan ataupun dosa. Berkurangnya iman seseorang atau melemahnya iman seseorang itu ada tanda-tandanya. Maka pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan tanda-tanda melemahnya iman. Lemahnya iman itu harus kenapa harus kita pelajari supaya kita mengetahui ini termasuk tanda-tanda. Jangan sampai kalau kita tidak mengetahui tanda-tanda lemahnya ini kita nanti kita terlena dengan aktivitas kita masing-masing. Begitu kita mengetahui tanda-tanda ini, minimal nanti begitu, oh saya termasuk hari ini sedang ini tanda bahaya. Saya harus segera kembali. Kita harus tingkatkan kembali lagi, tingkatkan lagi. Supaya kita tidak terseret kepada lemahnya iman atau terkikisnya iman. Untuk itu kita belajar bersama apa-apa saja yang termasuk tanda-tanda lemahnya iman. Maka yang perlu kita ingat, yang kita jadikan bahan untuk itu, kita jadikan muhasabah, kita jadikan renungan, evaluasi diri kita dengan mengenali tanda-tanda lemahnya iman kepada Allah SWT. Agar apa? Agar kita tidak merosot, agar kita tidak terjun bebas. Yang pertama yaitu tanda lemahnya iman, yaitu yang pertama malas melaksanakan amal ketaatan dan malas. Ya. Malas ini merupakan tanda lemahnya iman. Malas melaksanakan ketaatan dan lebih condong atau cenderung kepada meremehkan ibadah, meremehkan, mudah, yaitu uh, rasanya males, ya, rasanya berat melaksanakan ibadah. Ini termasuk tanda serius dari kita bahwa kita telah melemahnya iman, terutama sifat amal. Ya, jadi kita ya suka menunda-nunda begitu ya, males, tidak ada semangat dalam di dalam beribadah. Tidak ada semangat di dalam ibadah. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya males, suka menunda-nunda, ya, namanya males ya. Ya malas, tidak ada semangat. Gitu. Jadi tanda malas tadi artinya meremehkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang maknanya dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. Itu termasuk tanda orang yang lemah imannya. Maka orang yang malas melaksanakan amal ketaatan, tubuh dari tubuh dan sikapnya kurang rasa kepedulian terhadap kesempurnaan ibadah, terhadap hukum, terhadap keutamaan akan amal tersebut, akhirnya ia mulai mulai apa meremehkan kedisiplinan, mulai waktunya mungkin suka menunda-nunda, mulai meremehkan kesempurnaan ibadahnya, ya bisa juga demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka
tidak, dan bahkan tidak ada harapan di dalam sholat. Padahal sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, tapi meremehkan. Nah, itu bagaimana berkomunikasi dengan Allah tapi meremehkan sholatnya. Sholatnya asal ya ala kadarnya, hanya sekedar menggugurkan sholat aja. Maka itu termasuk tanda melemahnya iman, berupa malas ibadah. Wujud sikap, termasuk sikapnya apa? Menunda-nunda tadi ya. Menunda-nunda, nanti aja, nanti masih ada waktu, diundur lagi. Ya termasuk tidak hanya sholat ya, ibadah-ibadah yang lain. Contoh mungkin eh, menunda-nunda mendaftarkan haji ya gitu. Padahal mampu, ada kemampuan. Daftar dulu kan enggak apa-apa, masalah nanti enggak apa-apa. Yang penting daftar dulu, waktunya masa tunggunya dapat sekarang itu 30 tahun. Nah, daftar dulu yang penting gitu ya. Mundur dari medan perang. Padahal ada kemampuan untuk maju ya. Kemudian bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat, paling akhir datangnya dalam kondisi nanti aja, kayak gitu ya. Ini tanda-tanda nanti aja, kalau sudah mendekati azan baru berangkat, gitu. Atau sudah ya akhir-akhir baru berangkat. Ini termasuk tanda-tanda diterangkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 679 yang maknanya tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan dari soft pertama ya, tiada henti-hentinya terus nanti aja ya, dari soft pertama hingga Allah mengakhirkan mereka dalam neraka. Akhirnya Allah mengakhirkannya di dalam neraka, berarti apa? Jadi ditinggalkan sama Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Termasuk ketika ia tidur sama sekali tidak memiliki kewaspadaan ya dalam tidurnya, ya tidak berdoa mungkin dalam tidurnya. Terus tidurnya juga mungkin melampaui waktu sholat, waktunya sholat tetap aja masih tidur, tidak bangun. Bahkan dia tidak berhasrat untuk waktu sholatnya. Jadi saat tidur tertinggal sholatnya, dan tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk menghodok sholatnya, tidak ingin mengganti sholatnya yang tadi ketinggalan. Ya, ini. Dia tidak peduli ikut sholat atau tidak. Hari ini sholatnya berapa kali yang lubang, tidak peduli. Ya, tidak ada ide bersama kaum, tidak ada ide keinginan untuk meningkatkan keimanan, tidak ada ide untuk meningkatkan sholat berjamaah, ya, tidak peduli untuk meningkatkan kualitas sholatnya, ya, tidak peduli untuk ikut, atau mungkin ada, kalau sebagai seorang laki-laki ada tetangganya yang meninggal, tidak peduli mengantarkan jenazah, tidak peduli ingin mensolatkan berjamaah, sudah, yang penting sudah ada, tidak ada keinginan, tidak ada kerentak, tidak ada hasrat, ya tidak peduli untuk melaksanakan sholat sunnah yang lain mungkin. Nah, ini sholat gerhana mungkin barangkali demikian, sholat sunnah yang lain ya. Inilah gambaran Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini eh, tanda melemahnya iman. Maka ini eh, ini sangat bertolak belakang dari kalau orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang sejati, yaitu bagaimana iman yang sejati diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90, maknanya maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, sungguh mereka selalu bersegera, ini kata kuncinya, sungguh ya. Kenapa mereka dikabulkan hajatnya, dikabulkan uh, dan kemudian diberikan keturunan, dan kami jadikan istrinya yang mengandung, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, bersegera, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, ya tidak hanya sekedar berdoa, tapi ada penuh harap, penuh keyakinan, dan ya, dan cemas kalau doanya tidak dikabulkan, ya, dan cemas kalau amalnya kurang, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami, ya. Nabi, Nabi orang pilihan tapi masih seperti itu. Kita ini seperti apa? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi salah satu tanda yang pertama. Kemudian
Tanda yang kedua, tanda melemahnya iman yaitu sering kita melakukan dosa. Sering kita membuat apa itu berbuat berbuat dosa. Maka ini eh, termasuk tentang melemahnya iman. Ya, mudah atau ringan sekali kita berbuat durhaka, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ini jadi sesuatu hal yang biasa. Bisa jadi kalau sudah kita tuh ringan sekali berbuat dosa, tentu ini ya sudah tandanya iman kita lemah. Atau mungkin terlalu sering kita berdua durhaka, bohong, bisa apa itu bisa berubah menjadi, kalau kita sudah sering berbuat bohong, berbuat durhaka, maka akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter, dan akhirnya menjadi nasib kita kan gitu ya. Menjadi kebiasaan otomatis menjadi, kalau kita, karena kalau sudah seperti itu otomatis kita melaksanakan ibadah ya berat, dan otomatis sekarang sudah menjadi kebiasaan, otomatis kita berat meninggalkan kebiasaan ini tadi, berat meninggalkan berbuat dosa tadi. Akhirnya secara perlahan eh, kita akan rasa takut, akan kesadaran bahwa ia adalah perbuatan yang hilang dari lubuk hatinya. Dia susah sekali meninggalkan perbuatan itu. Akhirnya berani berdua ragatan. Dan akhirnya apa? Ya biasa. Dan ya dianggap biasa saja. Terang-terangan berbuat dosa itu terang-terangan. Berbuat dosa itu kenapa? Karena sudah terbiasa. Dan kita berat sekali meninggalkan dosa itu. Walaupun tahu, walaupun dinasihati, walaupun dibacakan ayat, tahu semua. Tapi karena sudah nyaman, sering sekali berbuat dosa, akhirnya ya itu kan sebenarnya dirahmati Allah. Karena terbiasa, maka harus ada semangat untuk melawannya. Maka diterangkan di dalam hadis Bukhari, Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, semua umatku itu dimaafkan dosanya, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Ya, semua umat Rasulullah, umat Islam, dosanya itu dimaafkan oleh Allah SWT, kecuali apa? Orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan suatu dosa di waktu malam hari, kemudian ketika di pagi harinya berkata kepada si A, si Fulan, ya, hai Fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu, ya. Padahal pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, yaitu dengan tidak ada orang yang tahu. Tapi di pagi harinya eh, orang tadi bercerita kepada A, kepada B. Allah padahal si malam harinya menutupinya. Namun di waktu pagi ia membongkar tirainya Allah terhadap. Akhirnya yaitu menyampaikan kepada orang lain. Allah itu benci kepada. Kalau yang sudah demikian ini, Allah tidak akan maafkan dosa. Jadi Allah, padahal Allah sudah berusaha menutupi aibnya, tapi di pagi harinya dia malah dengan bangga kalau dia telah berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hati-hati ya. Kemudian selanjutnya yaitu kalau terjadi kalau kalau melihat kemaksiatan itu biasa saja. Melihat kemaksiatan tidak ada kesedihan, tidak ada marah, ya. Ini juga termasuk tanda lemahnya iman. Tidak ada khirah, tidak ada berusaha untuk melanggarnya atau melerainya, tidak ada upaya untuk menghentikannya kemarahan. Apa itu? Kemaksiatan tadi. Dibiarkan saja. Melihat kemaksiatan yang melanggar agama dibiarkan saja. Itu termasuk juga lemahnya iman. Tanda lemahnya iman yaitu tidak ada rasa marah, menyaksikan pelanggaran, melaksanakan dosa di mana-mana, ya dibiarkan saja, ya. Sebab ya kalau yang sudah demikian ini tanda sedang lemah, mungkin tidak ada semangat, tidak ada mungkin minimal sedih, minimal uh, tidak nyaman, ada ekspresi yang biasa saja, ya dianggap ya itu sesuatu yang biasa, ya. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika ada suatu jika ada satu kemaksiatan yang dikerjakan di muka bumi, maka orang melihat lalu membencinya. Dalam riwayat lain, lalu mengingkarinya. Ia seperti orang yang
tidak melihatnya. Sedang bagi orang yang tidak melihatnya, namun ia ridho dengan kemaksiatan, dibiarkan saja ridho, nah, maka itu yang Allah benci. Itu berarti tandanya lemahnya iman. Tapi kalau dia benci dan berusaha untuk memeliharanya semampunya, maka itu termasuk imannya kuat. Ini ya, memang tidak berat ini Bapak Ibu sekalian ya, tidak berat. Artinya tidak, maksud mohon maaf, tidak mudah. Ini berat, ini sesuatu yang berat, tapi minimal di hati kita, kita seandainya terjadi seperti itu ya minimal kita mendoakan ya semampu kita, kita ingatkan dengan hal yang punya kekuasaan dengan kuasaannya. Jika tidak ya dengan kata-kata, jika yang paling lemah, iman yang paling lemah yaitu dengan mendoakan, bukan membiasakan, dengan membiarkan saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, dan kita memandang segala sesuatu itu dengan pandangan-pandangan yang harus kita selalu tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi ya. Jadi masih banyak ya tanda-tandanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampaikan masih banyak ya, masih banyak sekali. Mungkin nanti besok kita sampaikan lagi ya karena waktu ya. Mungkin jadi itu. Jadi tanda-tanda imannya lemah ini masih banyak. Nah, atau ya ini satu lagi yang saya tambahkan yaitu tandanya yaitu dada terasa sesak. Dada terasa sesak. Kenapa? Ya artinya itu hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang, hatinya selalu gelisah, hatinya selalu apa itu dengan urusan-urusan yang urusan dunia. Jadi kalau imannya lemah itu begini. Jadi dadanya sering merasa terasa sesak, dia mudah gelisah urusan yang dia memikirkan masa lalu, tidak lepas urusan masa lalu, dia galau menatap masa depan. Jadi ya, dia galau menatap masa depan dan dia tidak bisa melupakan masa lalu. Dia tidak yakin menghadapi masa ini. Itu artinya tidak percaya akan tidak, itu tandanya tidak kurang iman ya, gelisah karena urusan remeh-temeh yang diikuti karena perilaku buruk seperti sebelumnya, tidak melakukan suatu kemaksiatan lalu tiba-tiba melakukan, nah, itu tadi. Jadi artinya gelisah ya, gelisah gelisah urusan yang kaitannya dengan urusan urusan dunia atau mungkin urusan-urusan yang ini. Dan dia tidak ridho atas apa yang terjadi. Dia tidak ridho atas apa yang terjadi. Dia tidak ikhlas apa yang terjadi. Bagi orang yang beriman ya sudah ya, yang kemarin ya kemarin aja, biarkan saja sudah. Dan dia tidak takut menatap masa depan. Dia tidak khawatir akan yang dikerjakan hari ini. Itu bagi orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW pernah dawuh ya dalam hadis sahihnya, iman ialah kesabaran dan kelapangan hati. Hatinya lapang dan sabar, tidak galau, tidak mudah stres dengan urusan-urusan yang biasa-biasa tadi. Dan untuk meningkatkan ini tadi semua Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan keimanan yaitu kenapa orang itu imannya lemah? Salah satu tandanya karena tanda-tanda berikutnya itu jarang membaca Al-Quran, jarang berzikirullah, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini salah satu tanda-tanda lemahnya iman. Maka mungkin hari kita evaluasi diri kita, apakah selama ini ya eh, rutin atau tidak membaca suci Al-Quran. Karena dengan membaca suci Al-Quran, kita akan semakin dekat, hati kita akan tenang. Kalau kita stres, kita cemas tadi, dengan membaca suci Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, ya kita menjadi tenang, ya hati kita menjadi dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran sambil kita renungkan, kita hayati maknanya, hati kita akan menjadi tenang. Orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun, ia selalu memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat suci Al-Quran. Dia sudah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu dia sering terus menggali. Ada kehausan untuk selalu belajar. Belajar. Sebenarnya orang yang lemah imannya, ya orang yang lalai, ya lalai dari mengingat Allah. Jangankan menggali, dia lalai ya, membaca aja lalai, apalagi menggali. Yaitu ya, itu. Kemudian eh, orang yang termasuk orang yang lemah imannya, dia lebih fokus kepada jabatan.
gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, ya. Karena kalau orang yang imannya kuat, dia cukup Allah saja, dia sudah cukup Allah, ya. Dia takut ditinggalkan Allah, dia takut kalau tidak berbuat baik, dia takutnya sama Allah, bukan takut kehilangan jabatan, kehilangan ketenaran, ya. Jadi ini termasuk tanda lemahnya iman, yaitu takut, atau takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kehormatan, artinya gila kehormatan dan gila jabatan. Jika kita mulai merasa nyaman dengan pujian, sangat menikmati ketenaran, sangat menikmati gelar dan jabatan, tanpa diiringi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, yang tanda-tanda juga. Seperti ini kan banyak banyak sekali teman-teman sekalian dalam kondisi seperti ini, ya. Hanya orang-orang yang fokus, rakus, yang orang yang diterangkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kalian akan rakus, ya, kalian akan rakus. Nih, sudah tahu Rasulullah, kalian akan rakus terhadap jabatan. Padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia adalah seenak-enak penyusunan dan segetir-getir penyapian. Ya, menarik sekali, tapi nanti di akhir akan penyesalan. Ya. Kemudian jika kamu sekalian menghendaki, akan kukabarkan kepadamu tentang kepemimpinan, dan apa kepemimpinan itu. Pada awalnya ia sangat celah. Kalau kita sudah memiliki kepemimpinan itu, kita akan dicela. Keduanya adalah penyesalan, ketiganya adalah azab. Jadi tidak ada enaknya kalau kita memiliki yang pertama pemimpin atau jabatan tadi. Yang pertama kita akan dicela, yang kedua adalah akan ada penyesalan, yang ketiga adalah azab. Kenapa? Karena memiliki jabatan itu berat, amanat yang sangat berat. Itu di mata Allah. Namun di mata orang lain kan nikmat, ya. Ini bedanya begitu. Yang gila jabatan tadi. Maka barang siapa yang suka hamba-hambanya bangkit berdiri untuk dirinya, maka ia akan menempati rumah dari api. Jadi barang siapa yang yang fokusnya hanya dirinya, maka dia membangun untuk api neraka. Dan kemudian selanjutnya yaitu dia fokusnya hanya dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Itu tanda juga lemah imannya, ya. Jika ketika ada saudara muslim yang menimpa, mungkin ya, dia hanya mementingkan urusan dirinya sendiri, urusan pribadinya. Ini salah satu lemahnya iman. Sikap individual. Sikap ini terwujud dalam banyak hal. Ketika saudara muslim kita tertimpa musibah, ya kita cuek-cuek aja. Ada mungkin di luar negeri sana, ada di negara mana gitu, ya, kayak Palestina, kita ya biasa-biasa saja. Di India, di Pakistan, kita biasa saja. Atau di luar Pulau Jawa ada, kita biasa saja. Tidak ada kepedulian, tidak ada mendoakan, tidak menyisihkan sebagian. Ini tanda kita lemahnya iman. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Lemah. Kita lemah-lemahnya minimal mendoakan. Mendoakan dalam kesunyian. Kita ada indikator untuk mendoakan. Jika ada saudara kita yang terkena musibah banjir, kita diam saja. Tidak mau bergerak menolong mereka. Bahkan mendoakan saja mereka. Kita tidak mau, kita enggan. Inilah tanda lemahnya iman. Mudah-mudahan kita terhindar dari sini semua, ya. Sekali, ya. Maka eh, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kedudukan orang mukmin dalam bagian orang-orang beriman itu laksana kedudukan kepala pada badan. Ia akan merasakan penderitaan yang menimpa orang-orang yang beriman sebagaimana jasad yang ikut menderita. Karena apa? Karena rasa sakit di bagian kepala, hadis ulama. Jadi kalau ada, karena ini ibaratnya sesuatu bagian tubuh, jika ada saudara kita yang sakit, maka kita pun juga ikut merasakan sakit, dan kita pun juga tentunya tergerak untuk membantu, membantu, ya, minimal dengan doa. Kalau bisa dengan tenaga, ya, dengan harta, tenaga, dan doa. Dan biasanya yang demikian-demikian ini orang-orang yang sukses yang luar biasa, mereka yang tergerak itu yang akan ditambah dilapangkan, disukseskan, disukseskan. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya, teman-teman, kalau ini, karena memang ini perintah Allah, perintah Allah. Orang-orang yang tergerak ini biasanya akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Selanjutnya, tidak tergugah beramal baik untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan Muslim, ini nyambung dengan tadi, tidak tergerak untuk
untuk bencana atau untuk kepentingan Islam, tidak ada tergerak. Ini termasuk tanda lemahnya iman seseorang yang yaitu tidak tergugah hatinya untuk beramal ke kepentingan kepentingan teman-teman, kepentingan untuk sedekah, untuk beramal, untuk siarnya agama tidak ada tergerak sama sekali. Bekerjanya bertujuan untuk mencari harta untuk kepentingan pribadi, memiliki usaha untuk pribadi, hasilnya untuk menambah harta pribadi, membangun rumah semegah-megahnya untuk pribadi, membeli mobil yang tanpa batas, yang sudah punya beli lagi, yang lebih baik, yang sudah baik beli lagi, yang lebih baik lagi, yang mewah lebih mewah lagi, tanpa batas, ya tanpa batas kebutuhan, memiliki kelebihan, kemampuan fisik dan skill hanya digunakan untuk apa? Memperkaya diri sendiri, ya tidak peduli sama orang lain di sekitarnya, di tangganya masih banyak yang membutuhkan, semua itu sama sekali tidak mengalokasikan untuk kepentingan agama, kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslimin, tetangganya, untuk sesamanya. Itu semua adalah tanda lemahnya iman. Maka ini sangat jauh berbeda dengan karakter para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah. Bagaimana seorang pemuda Ibnu Amr langsung beranjak melakukan dakwah ketika kaumnya, ya jadi para apa itu sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah begitu masuk Islam langsung dakwah, begitu langsung dia gerbang terdepan, ya langsung tergerak untuk membela membela ya para sahabat-sahabat hampir, ya kita Pak itu sekali. Kemudian tidak berlebihan dalam urusan duniawi ini, ya berlebihan dalam urusan duniawi, ya, tanda lemahnya iman juga, yaitu berlebihan dalam urusan duniawi. Jika kita merasa berada pada batas kelebihan, batas kemewahan, maka urusan makan makan minum ya secukupnya saja, harus jangan terlalu berlebihan. Ya, tanda-tanda ini begini. Jadi jangan selalu di ngopi di Bali. Sekarang kan lagi tren ya, ngopi naik pesawat. Nanti sehari berangkat pagi, sore pulang. Lagi tren sekarang ini ya. Nah ini tren, ya, dipamer-pamerkan. Ya, tapi kalau ini dilandasi dengan ketaatan ketawaan, ya tidak apa-apa diimbangi ya. Tapi kalau itu saja, ya, ya, ya janganlah teman-teman sekalian ya. Beli baju yang bermerek, kalau tidak bermerek tidak mau. Beli yang mahal-mahal, beli sepatu yang branded, beli kendaraan yang harus yang mahal, tapi tidak introspeksi diri. Ya, itu yang Islam itu mengajarkan seperti ini, kesederhanaan, biasa saja, tengah-tengah, ya. Justru orang yang kaya, orang yang luar biasa, betul-betul kaya itu tidak seperti ini. Biasa-biasa saja kehidupannya, ya. Seorang yang telah terjebak dalam sifat yang berlebihan dalam urusan duniawi, maka ia akan sulit keluar dari jebakan itu. Dia akan terus ke situ, terus akan kecanduan. Maka maka tanpa hidayah, tanpa inayah, maka mereka tidak bisa akan keluar dari itu. Dan mereka itu rasanya ada yang kurang. Sebenarnya itu tidak membuat hatinya bahagia, karena harta itu hanya di lahiriah, sedangkan kebahagiaan itu sakinah itu di hati. Iman yang membuat ketenangan hati itu iman, bukan harta. Yang membuat ketenangan hati itu bukan harta benda. Harta benda itu hanya sesaat, ya. Tapi yang kalau imannya tidak ada tapi hatinya kopong, maka tidak ada ketenangan. Yang ada kurang, kurang dan kurang. Maka Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hidup mewah, karena hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang hidup mewah. Ini ya. Ini hamba-hamba Allah bukan hidup mewah. Walaupun mampu tapi tidak menampakkan diri. Itulah tanda-tanda yang lemahnya iman, yang sangat perlu kita ketahui, kita ingat, dan semoga kita bisa menjaga diri. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang dapat menjauhkan dari iman, sifat-sifat yang dapat melemahkan dan menjauhkan kita dari iman. Dari semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Membaca Al-Quran, berzikirullah, ya, di majelis ilmu yang seperti ini, dan terus mau belajar dan terus hidup yang biasa saja, sederhana, dan selalu peduli kepada sesama dan peduli kepada agama Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, putra-putri kita, murid-murid kita semuanya, siapapun saudara kita yang berbuat baik maupun berbuat zalim, ya, yang berbuat baik maupun zalim, kita doakan semuanya sukses, sukses, sukses. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, fabussatil jibalu bassa, fakanat haba'am mumbassa, wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il ma'nun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa kilang salaman salama fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa tilim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim fadillin min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna alal insil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idama a inna lamab'usun awa abauna awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la'akilunna min syajarin min zaqqum famali'una min butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurabal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qattarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم